wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali di Spenfun Podcast. Dan edisi kali ini spesial, kita akan mengadakan sebuah edisi Biniko. Dan tentunya kita kedatangan salah satu tamu yang biasanya jarang sekali kita temui, yaitu salah satu wali murid SMP Negeri 7 Kebumen. Beliau adalah Ibu Yuli Rahmawati. Beliau adalah wali siswa dari siswa kami, yaitu Ahmad Fairuz Zahran kelas 8C dan juga Salman Naufal Gifari kelas 7G. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Manda. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, ya sehat. Sehat ya, pokoknya selalu kelihatan bahagia dan amin. Bu, ini kita lumayan lama tidak berjumpa juga ya. Iya. Nah Ibu, ini berbicara tentang tadi ya, penggunaan HP, maraknya remaja sekarang itu pasti tidak terlepas dengan menggunakan HP, apalagi dua putra Ibu menginjak remaja, semuanya ada di sini. Ya. Dan tentunya butuh pengawasan. Ya, tapi kok saya dengar bahwasanya Ibu bisa begitu mengendalikan putra-putranya dalam penggunaan HP. Itu apa sih Bu latar belakangnya? Kok bisa Ibu punya inisiatif itu dan bisa melaksanakan itu? Ya terima kasih ya Bu Manda ya. Sebenarnya saya juga masih sama-sama belajar menjadi orang tua yang benar, yang baik bagaimana ya untuk anak-anak saya. Yang pertama, mengapa anak saya tidak saya pegangi HP saya lepas untuk pemberian HP? Yang pertama, mata Bu. Latar belakangnya ibunya sudah berkacamata sejak kecil ya. Jadi bagaimana agar anak tidak ikutan seperti ibunya memakai kacamata? Karena kan sangat tidak enak ya. Kalau saya sih nggak tahu kalau Bu Manda pakai kacamata enak apa tidak. Sebenarnya tidak nyaman Bu. Iya, karena lebih enak lepas ternyata. Apalagi setiap tahun hampir ini mata minusnya bertambah. Itu kan jelas mungkin karena pengaruh HP ya, cahaya dari HP. Yang kedua Bu, saya prihatin anak-anak sekarang itu jarang ngobrol dengan orang tuanya. Mereka lebih asik dengan temannya. Kadang saya naik motor ketemu di gang ini, lihat anak-anak sedang pegang HP semua mata tertuju di HP. Ada orang lewat saja boro-boro, monggo Bu, diam. Ya cuek seperti tidak kenal begitu. Kemudian itu salah satunya ya, mungkin karena anak cenderung lihat HP itu kepingin bermain game. Iya, apalagi sekarang banyak game online ya. Apa saja anak TK sekali klik bisa mendownload di Play Store ya. Anak saya yang adiknya Zahran saja yang TK klik bisa langsung. Nah itu kan kalau diteruskan lama-lama anak itu kan akan kecanduan. Betul banget Bu. Kecanduan game ya. Sehingga jangankan ada adzan, dipanggil orang tua saja kalau sudah pegang HP ya Bu, ya mulutnya iya tetapi matanya masih megang HP. Tidak kunjung bergerak ya? Tidak kunjung bergerak. Nah itu mengapa awal mula, wah ini kalau anak terlalu dilepas HP-nya itu tidak bisa. Selain mengganggu belajar, terus dia juga malas gerak kayak mager gitu kan. Terus sehari-hari juga berdiam diri, kan tidak mungkin masa anak-anak seusia apalagi menganjak remaja harus di depan HP terus. Dan kemudian itu Bu, HP itu kan sekali kita membuka Google, kita bisa berselancar kemanapun ya. Kalau tidak kita awasi, itu banyak sekali iklan-iklan yang menjurus ke arah porno. Gambar-gambar yang sudah seharusnya dikonsumsi oleh yang sudah pantas lah ya. Anak-anak kan penasaran, diklik nggak taunya isinya apa. Lah kita sebagai orang tua kalau tidak mengawasi, anak kecanduan sudah klik, melihat terus itu baru dua, belum yang lain misalnya kenakalan remaja, banyak geng-geng, terus mungkin mereka jadi apa ya, kayak mengikuti hal-hal yang tidak sepantasnya lah Bu. Iya benar, karena memang kadang tidak sengaja pun ya Bu, anak itu bisa jadi membuka. Nah itu kadang kan ini apa sih, keklik, kadang nggak sengaja keklik saja itu terbuka ya. Kadang kata kita orang dewasa saja nggak tahu nih loh, ini kok terbuka sendiri padahal kita nggak klik. Apalagi anak-anak yang masih rasa ingin tahunya masih tinggi. Sangat tinggi ya Bu. Nah itu kalau misalkan ketika anak seperti itu kan putra-putranya jenengan itu apakah kemudian protes atau bagaimana reaksi awalnya Bu?
Kalau protes tetap protes, tapi kan kita namanya orang tua. Apakah dengan protes itu terus kita biarkan col terusnya kasih HP? Nih HP ya, tidak mungkin Bu, harus tetap kita awasi. Nah itu bagaimana caranya biar mereka tuh kemudian tetap merasa nyaman dan sadar, oh iya betul ya orang tua saya ada niat baik gitu. Itu bagaimana Bu caranya? Saya kasih penjelasan. Kamu punya HP, mau untuk belajar, mau untuk sekedar game-gamean, atau hanya untuk bermain-main. Nah itu kan terus, ya kalau ke sekolah kan otomatis dia mintanya untuk belajar. Oke, kalau memang untuk belajar, ibu kasih, ibu pinjami. Ya. Tapi kalau untuk game-gamean, apalagi ayahnya sangat tegas ya, tidak. Begitu Bu. Iya benar-benar pokoknya kalau memang manfaat, oke silakan jalan. Iya. Tapi kalau tidak, benar-benar tidak ya Bu. Iya. Dan itu memang anaknya bisa menurut gitu ya Bu. Ya kadang-kadang memang masih belum ya Bu, namanya anak ya. Tapi kan bagaimana kita, yang penting kita tegas gitu loh. Tidak ya tidak, iya ya iya, boleh ya boleh, tidak ya tidak. Dan pernah nggak sih, masa kayak mungkin mereka merasa, ih saya nggak pegang HP, teman-teman saya bebas 24 jam megang HP. Pernah nggak mereka merasa kayak rendah diri? Kalau dari Zahran sih belum pernah ngomong gitu ya. Cuma kadang Bu, temanku pada bawa HP semua. Lah apa Bu guru suruh bawa HP? Ya tidak sih. Ya udah, kalau memang disuruh Bu guru untuk belajar, ibu bawakan. Kalau tidak. Termasuk Salman juga kemarin begitu. Bu, temanku pada punya HP semua. Lah kamu kepengen punya HP? Ya iya lah, mau buat apa? Mau buat game apa mau buat belajar? Ya kadang-kadang buat game, ya nggak boleh kalau buat game gitu. Nanti saja kalau misalnya memang suruh bawa, ini pinjam HP ayah apa ibu, boleh tak bawa? Dipinjami aja ya Bu ya? Dipinjami. Iya. Ya kalau sekarang sih memang, kalau saya kan juga butuh ya, karena memang saya juga untuk ngajar ya kita sediakan sih ada HP, kalau tapi disimpan Bu. Kalau sekarang ada sih khusus, tapi kemudian ini mungkin juga harus diketahui oleh orang tua ya. Kalau kita lepas itu tidak bisa, itu kemarin Play Store sama ayahnya dikunci Bu. Walah. Iyalah, bagaimana ya namanya, kalau tidak dikunci anak tuh semua game hampir di-download. Iya. Kan anak lebih pintar dari kita, mungkin bisa disembunyikan atau di apa itu. Bahkan mungkin saya mengamati status teman-temannya Zahran, Salman itu juga sebenarnya kalau tidak diawasi itu mungkin orang tua di sini ya pada tidak tahu ya. Iya. Itu statusnya ya kayak gitu pula. Sebenarnya tidak layak, tidak wajar lah. Kasihan kalau orang tua sampai tidak tahu. Kadang anak-anak malah menyembunyikan status dari orang tua sendiri ya Bu. Iya. Belum media sosial ini ya. Jadi kadang mungkin saya menyimpan kontaknya siapa, temannya Zahra, tempat temannya Salman. Dia status apa yang mungkin menurut saya itu tidak benar. Saya ngomong ke anaknya, ih ini kemarin temanmu begini-begini. Nanti berikutnya sudah di-hidden, saya tidak bisa melihat statusnya anak itu, begitu. Ya itu yang berbahaya ketika tidak ada pengawasan langsung dari orang tua ya Bu ya. Iya betul. Orang tua kan taunya ini dilepas, anaknya diam, sudah tidak itu anteng gitu. Yang penting kalau itu pulang, kalau nggak taunya kan anak-anak begitu. Sekarang banyak kan anak nongkrong di wifi di mana, dia main game, terus nanti kumpul pergi kemana bareng-bareng begitu Bu. Sampai lupa waktu. Nah kalau dari, kan ini kan ada 2 remaja kan nih Bu, itu biasanya hiburan penggantinya itu apa Bu, biar mereka tuh lupa dengan HP, dengan... Iya, kalau sekarang sih mungkin lebih ke TV ya Bu. Iya ke TV, atau mungkin bermain bola. Kalau Salman memang dia aktif, jadi ketika pulang sekolah ibunya belum pulang kan, kalau saya pulang kan kebetulan sore ya sampai rumah ibunya belum pulang, dia memang aktif ke mana, main bola dengan temannya atau bermain layangan gitu. Kalau si Zahran sih sekarang kebetulan dia lebih senang nonton TV Bu. Iya, menikmati di rumah dia. Tapi menonton TV pun itu kan masih bisa dipantau orang tua ya Bu. Masih. Apa yang ditonton ya, kelihatan. Kan TV kan paling sekarang kan bola, apa kartun atau berita gitu loh, masih bisa kelihatan. Sangat bisa dipantau. Kemudian ya, kalau
di hari Minggu atau mungkin dia pulangnya agak gasik. Kalau Zahra sekarang kegiatannya dia membantu ayahnya, dia membersihkan kandang, memberi makan ayam, ya begitu Bu. Wah, rajin banget. Iya. Beternak ya, latihan beternak. Iya, kebetulan ayahnya sedang ya beternak kecil-kecilan ya. Alhamdulillah anaknya masih mau gitu, walaupun ya nanti Bu pinjam HP sebentar gitu. Ya masih saya beri gitu Bu. Jadi ada batasan waktu khusus buat bermain HP-nya ya Bu? Sekarang sih belum ada. Maksudnya khusus misalnya jam sekian sampai sekian belum, karena kan ini 3 anak, kalau nanti ini sudah dipegang misalkan dikasih waktu ya terus-terusan sama aja kan. Malah mendingan sekalian sama sekali ya Bu ya. Iya. Tapi memang kayaknya Zahra juga ngajinya juga rutin ya, jadi kayak terhibur. Biasanya jam berapa tuh anak-anak Bu ngaji? Anak-anak kemarin kan dia di Panjer ya ngaji. Kebetulan ini anak-anak dua-duanya sudah khatam ya, khatam Al-Quran. Kan saya kebetulan pindah, sekarang saya tinggalnya di Watu Baru. Saat ini belum nemu mau ngaji di mana karena dia masih menyesuaikan dengan lingkungan. Tadi malam baru saya tanya, Bu, itu katanya pada ngaji di RT 4 ya, mudah-mudahan doanya Bu Manda ya. Ini semalam, iya nanti aku ngaji di situ lah. Katanya gitu, mudah-mudahan bisa mau dengan teman-temannya sosialisasi karena kan lingkungannya baru. Karena kan itu juga sebagai sebenarnya sangat mengantisipasi kan Bu, ketika mereka sampai buka nggak punya hiburan dan ternyata mereka bisa lari ke situ ya. Tapi saya rasa kedekatan mungkin dari bapak dan ibunya memang punya kedekatan sama anak ya Bu. Ya iya, bagaimana lah Bu, punya anak ya kita harus tanya kamu makan apa belum, sholat apa belum, kan kadang ada yang cuek, yang penting anak sudah datang, sudah pulang, pergi lagi. Ada Bu yang begitu Bu, benar, maksudnya anak pergi sampai sore tidak dicari, itu ada yang seperti itu. Kalau saya kan misalnya sudah 4:30 kok ini anak belum pulang, saya ngalahin nyari kemana sampai ketemu. Itu yang kemudian membuat mereka mungkin juga jadi kayak terhibur tanpa HP pun saya sudah merasa cukup dengan komunikasi dengan orang tua, dengan main dengan teman-temannya ya Bu ya. Ya mungkin mudah-mudahan lah ya tidak kecanduan HP terus, apa-apa HP. Iya, saya sangat itu. Mungkin ya memang benar sekarang HP itu menjadi sumber dari segala sumber informasi ya Bu. Mau belajar apa saja itu di HP ada. Iya, kadang kalau memang itu tugas Bu, aku disuruh membuat Canva ini, silakan itu pakai komputer ada di rumah, ini wifi-nya pakai HP-nya Ibu, ya saya berikan, asal itu untuk belajar. Betul. Selama itu bermanfaat, oke lah ya Bu. Iyalah. Nah, kalau sejauh ini sampai dengan pembatasan HP itu, dampak positif apa yang Ibu rasakan dari putra-putranya dengan? Kalau dampak positifnya anak-anak iya tadi ya Bu. Jadi lebih ketemu ibunya tuh tanya, Bu, jajan apa? Bu, ini kalau dia pegang HP kan coba Bu, Pak ibunya pulang kan pasti mungkin masih di kamar, masih HP. Nggak nengok lah pokoknya. Nggak nengok kanan kiri itu kan. Iya, tentunya begitu ya Bu ya. Saya juga masih belajar ini sebenarnya gimana sih biar sama-sama dia juga bisa menggunakan teknologi tetapi bisa menggunakannya yang benar, yang tepat ya, yang sesuai anak seusia mereka gitu. Jadi komunikasi ya, orang tua itu jadi lebih dengan anak jadi lebih bagus ketika anak nggak pegang HP ya Bu ya. Iya, jadi otomatis kalau makan ayo bareng gitu. Jadi kan kadang kalau bapak kok sih Bu, aku di situ ya. Kalau pegang HP kan begitu. Kalau sekarang nggak ya, HP-nya mati, TV-nya mati, ayo kita makan bareng. Makan bersama. Ya sekedar makan bareng lah, walaupun dengan kerupuk apa tempe, kalau bareng kan jadi lebih dekat. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, jadi tahu lah Bu. Jadi tidak apa ya anaknya apa kita tidak tahu kan kasihan anaknya ya Bu, kasihan orang tuanya juga ya. Iya, orang tua kan taunya anak minta HP tak kasih nih wis anteng menang selesai dikiranya belajar, nggak taunya ya itu ngegame atau apalah. Saya itu anak-anak lebih pintar sekarang Bu. Status itu di hidden, hati-hati lah orang tua pada gitu. Jangankan orang tua, gurunya aja tidak pernah tahu status itu. Iya betul. Padahal kita tahu bahwa mereka itu melihat status kita. Iya itu Bu, anak-anak sekarang lebih pintar-pintar dari kita. Iya, sangat Bu. Tapi sejauh ini tidak ada ya Bu, maksudnya dampak negatif ketika mereka dilarang atau dibatasi penggunaan HP tidak ada sama sekali? Belum sih Bu, paling kalau misalnya dia pulang, Bu tadi suruh bawa HP, lah kamu tidak bilang gitu. Paling itu saya kalau merasa bersalahnya itu. Jadi mungkin ini saya masukkan saja, mungkin nanti ke depan siapapun lah ya untuk Bapak Ibu guru, kalau memang pembelajaran di besok harinya harus bawa HP, diumumkan dulu di grup, dan grupnya itu saya minta diumumkan di grup yang legal, artinya
grup yang ada wali kelasnya, karena kan anak-anak pintar sekarang sudah membuat grup sendiri-sendiri yang itu obrolannya ya kurang bermanfaat lah Bu menurut saya. Ini guru-gurunya juga tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Iya kalau saya tahu karena HP-nya di saya, ibu ya. iya, HP-nya masih pakai nomor saya tahu. Dan itu pentingnya ketika orang tua benar-benar tahu dan mantau langsung ya Bu. Iya betul. Dan pentingnya ketika orang tua tidak peduli, kemudian tidak tahu anaknya ngapain, nah itu yang sangat berbahaya. Iya mungkin kalau memang ada anak yang sudah mandiri, sudah memang dia tanggung jawab ya, betul. Ya silahkan tidak apa-apa. Mungkin ada orang tua yang melepas, tapi juga jangan terlalu lah. Mungkin ya sehari berapa jam lah silahkan anak diberi waktu untuk itu. Kalau terlalu lepas itu kasihan anak-anak, terutama apa kan itu anak kan sekarang ya kemana-mana Bu, TikTok, terus selfie, capcut, apalagi anak perempuan yang beranjak dewasa kan sedang centil-centilnya mereka pada begitu. Isinya TikTok kan pokoknya Bu. Iya Bu, itu. Nah kalau ada pesan Ibu mungkin untuk anak-anak dan juga orang tua, sama orang tua bagaimana biar kita bisa sama-sama mengendalikan HP tanpa anak merasa terbebani dan nyaman. Kalau untuk anak-anak itu sekarang usianya kan usia masa sekolah. Silahkan menggunakan HP, tapi gunakan HP itu dengan tepat, artinya sesuai dengan arahan dari guru. Kalau memang untuk mencari informasi tentang pelajaran ya gunakan untuk mencari itu. Untuk mencari gambar digunakan untuk mencari gambar. Untuk classroom mungkin ada guru yang menggunakan classroom, ya digunakan itu classroomnya di-download, dibuka, dipelajari. Jadi jangan membuka classroomnya 1 menit, terus kamu setengah jamnya untuk berselancar di TikTok dan yang lain-lain atau nge-game. Itu kasihan orang tuamu sudah bekerja dari pagi sampai sore mungkin ya untuk mencari uang, bahkan mungkin ada yang berkeliling di jalan atau apa, itu sangat-sangat berat ya. Kasihan orang tua sudah bekerja mencari uang, kamu membantu orang tua dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai orang tuamu kecewa dan kamu nanti menyesal di kemudian hari, kenapa kok aku dulu tidak belajar dengan sungguh-sungguh gitu Bu. Paling itu. Kalau untuk orang tua kalau saya sih pesan jangan begitu dilepas lah. Kadang mungkin ada orang tua yang malah tidak bisa membuka HP, mungkin anak dikunci, itu bisa minta tolong ke tetangga atau ke siapa, ini anakku isinya apa sih HP janjanya. Jadi jangan dilepas lah. Jangan dibiarkan begitu aja. Iya, karena kan sekarang banyak situs-situs porno atau apa, kasihan anak-anak nanti kalau terjerumus ke yang begitulah Bu. Karena memang berbahaya sekali ya Bu. Iya betul. Iya. Saya terima kasih sekali nih Bu, luar biasa sekali. Ini juga menginspirasi kami sebagai guru dan tentunya orang tua semuanya, bahwasanya kalau ada yang bilang sekarang susah banget mengendalikan HP di anak, ternyata masih ada orang tua yang peduli, sangat peduli dengan anak-anaknya terkait penggunaan. Harus Bu, harus peduli. Kasihan benar. Sekarang anak SD saja, bahkan ada orang tua yang malah bangga anaknya sudah punya HP. Bangga anaknya TikTokan dengan bisa ya Bu ya. Itu Bu. Itu bahkan ada kemarin murid saya nih, kok jadi cerita murid saya ya, itu temannya cerita, Bu itu si A punya HP 6. Astagfirullahaladzim, lah itu HP 6 buat apa? Buat gantian main game Bu, kalau ini lowbat ganti ini ganti. Ya kalau itu orang, kebetulan anak itu tinggalnya sama mbahnya, jadi orang tuanya bekerja lah di luar pulau gitu. Saya juga kasihan, tapi kan gimana ya namanya begitu, makanya saya jarang memberi tugas lewat HP lah, mending ditulis gitu Bu. Terus terang Bu, saya karena saya anak saya nanti kalau begini terus bagaimana gitu. Iya betul sekali Bu. Kadang ya itu ketika ingin juga mencoba memanfaatkan teknologi, tapi di satu sisi yaitu kadang anak belum bisa mengerem penggunaannya. Oke Ibu, terima kasih banyak untuk obrolan kita hari Ibu Manda. ini. Mungkin banyak tutur kata yang kurang tepat. Tidak, sudah luar biasa menginspirasi. Saya titip anak-anak saya, mudah-mudahan di SMP 7 anak-anak bisa lebih mandiri, lebih yang jelas berkarakter lah anak-anak.
Tuh, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter Amin, ya Bu, amin. Terima yang kasih. bisa tidak hanya cerdas secara akalnya, Iya. tapi juga baik secara akhlaknya. Amin, terima kasih Ibu Manda. Oke, pemirsa, itu luar biasa sekali ya, bahwasanya memang betul penggunaan HP dan pengawasannya itu salah satu paket yang tidak boleh terlewatkan, terutama dari orang tua. Kepedulian orang tua terhadap anaknya itulah yang menjadi salah satu kunci bagaimana anak-anak bisa berhasil di dalam pendidikan dan juga pengendalian diri. Oke, pemirsa, demikian obrolan kita hari ini tentang pengendalian HP di remaja, pada diri remaja, dan semoga kita bisa berbincang dengan Bapak Ibu wali siswa yang lain, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.